Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah Jaringan Komputer 2 yang dimana masih membahas di modul 13. Di modul 13 ini kita akan membahas tentang troubleshoot WLAN issue ya. Jadi kita tuh akan menyelesaikan suatu masalah troubleshoot jaringan ya. Kita akan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Now that you have learned how to configure wireless in home and enterprise network gitu. Sekarang kita akan kamu akan mengetahui atau mempelajari atau apa ya? Now you have learned memahami bagaimana caranya mengonfigurasi wireless di dalam rumah atau enterprise network gitu. You need to learn. Kamu membutuhkan ya, pengetahuan yang cukup luas untuk troubleshoot di boot wireless gitu. Wireless environment atau di dalam segmen wireless gitu ya. Your goal, tujuan kamu adalah mengaktifkan konektivitas di antara host dan jaringan ya, dalam host dan jaringan to the web server by boot IP address and URL. Connectivity between the home and enterprise network is not required gitu. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan pakai tracernya di sini 1345. Pada tampilan ini topologinya kita disuguhkan dengan lumayan lengkap ya, komplit di sini. Tapi kita masih bisa cek result di sini. Nah, gitu. Jadi untuk troubleshoot kali ini kita masih sedikit mudah lah, masih bisa dilihat apa-apa aja yang masih bermasalah gitu. Lalu untuk apa ya? Untuk addressing table lengkap, cukup lengkap di sini. Lalu background skenario-nya seperti itu tadi. Instruction-nya troubleshoot the network. Kamu akan only be troubleshooting. Kamu akan menjelajahi home wireless router, WLC, wireless LAN controller, and wireless host device. Step pertama kita akan lakukan konektivitas tes koneksi dari mana nih? Dari home admin ya. Dari home admin, tapi sebelum itu kita sambungkan kabel terlebih dahulu. Pas Ethernet 0 ke Gigabit Ethernet. Lalu kita fast forward masuk ke home admin. Kita coba web browser agak ngelak ya. Untuk 1345 ini memang agak berat sih pakai tracernya karena apa ya, size-nya ya, ukuran www.netaket.pt. kita fast forwarding. Oke. Untuk hasilnya hostname unresolved ya, jadi belum bisa terhubung ke netaket.pt. Oke, selanjutnya karena kita cek resultnya di sini bisa ya. Jadi pertama-tama kita tuh lakukan DHCP wireless di home wireless router ya, di dalam port. Lalu laptop 2-nya kita bikin wireless. Lalu tablet PC-nya juga wireless juga, berarti masih belum ada IP, masih IP statik. Lalu di WLC 1 kita akan lakukan konfigurasi di WLAN 10 dan WLAN 20 gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tablet PC. Berarti di sini tablet PC-nya IP-nya masih dalam statik harusnya. Oke, statik. Kita ubah ke DHCP, kita request IP address DHCP-nya dapat di 192.168.0.5. Kita close, lalu lanjut kita di laptop. Di laptop kalau kita lihat IP configuration di sini udah benar. Kita close, masuk ke web browser, kita masuk ke dalam router terlebih dahulu gitu ya. Oke, untuk membuka web browser ini memang agak berat ya. Memang agak berat buka web browser ini. Oke, kita tunggu aja. Oke, masuk. Kita coba masukkan IP address dari home wireless router 168.01. 192.168.01. Kita go. Masukkan passwordnya admin, lalu kita oke. Kita fast forwarding lagi di sini. Buka laptop. Nah, di sini kita akan ubah dia menjadi static untuk bagian home wireless router, karena home wireless router ini akan memberikan IP DHCP ke dia akan minta IP DHCP dari cloud gitu ya. Nah, untuk itu kita akan ubah di bagian static IP menjadi automatic DHCP. Lalu di bagian static DNS-nya kita akan ubah, karena di sini static DNS-nya itu mana nih?
DNS servernya di 10 100 100 254 gitu ya. Nah, kita akan ubah jadi 254. Oke, langsung kita save setting di sini. Oke, sudah berhasil, sudah 50%. Selanjutnya kita akan setting di bagian OLC wireless LAN controller ya. 192.168.200.254 kita go fast forwarding. Oke, request timeout kita tambahin HTTPS, kita coba go masuk ke dalam tampilan, kita login di sini. Untuk passwordnya adalah admin dan Cisco 123. Admin passwordnya adalah Cisco 123, login. Oke, kita tunggu sampai masuk ke tampilan. Fast forwarding lagi, buka dari laptop. Sebenarnya ini enak karena dia udah kelihatan cek resultnya gitu. Jadi kita tuh tahu apa-apa yang harus kita kerjakan gitu. Masuk ke dalam WLAN, WLAN kita harus ubah sesuai yang di sini nih. Nah, WLAN nih. WLAN 10 itu autentikasinya menggunakan PSK personal ya. Lalu untuk WLAN 20 dia 8021 Enterprise ya. Nah, kalau kita lihat di sini WLAN 1 itu kan WLAN 10, itu dia autentikasinya 820. Nah, harusnya dia WPA 2 PSK. Kita akan ubah itu. Lalu untuk WLAN 20 VLAN 20 nih SSID-nya 20, autentikasinya WPA 2 benar ya. Oke, kita masuk dulu di VLAN ID 10, fast forwarding. Oke, agak sulit ya masuk di VLAN 10-nya. Tadi juga nyoba agak sulit. Kurang tahu kenapa nih. Sedangkan VLAN 20 gampang betul masuknya. Nah, ini udah diklik-klik gini masih nggak mau masuk deh. Oke. Fast forwarding. Oke. Kita tunggu masuk ke VLAN 10. Oke, masuk. VLAN 10 ini sudah enable. Lalu di bagian security ya, security-nya kita ubah ke jadi WPA 2 PSK saja, bukan 8201. Lalu untuk passwordnya Cisco 123. Lalu kita apply. Oke. Changing WLAN ya. Oke, kita tunggu fast forwarding lagi. Kita lihat di bagian VLAN ID 110. Oke. Changing WLAN parameter while is it enable will cause the WLAN to be momentarily disabled and thus many result. Oke, kalau sudah kita akan pindah ke WLAN 20 gitu. Kita akan kembali. Lalu login lagi, diminta login lagi, kita login lagi. Cisco 123, kita login. Passwording lagi. Masuk lagi ke dalam laptop yang terhubung, kita akan hubungkan dia ke WLC 1, wireless LAN controller. Lalu bagian WLAN kita pilih VLAN 20 untuk mengubahnya, mengaktifkan ya. Siapa tahu ada yang salah nih. Kalau lihat dari sini sih dia masih disable tuh statusnya. Nah, kita harus enable. Oke. Masih belum masuk juga. Oke, sudah masuk. Dia belum di-enable ya statusnya. Kita enable dulu. Lalu untuk advance-nya di sini sudah juga sama. Untuk security-nya WPA 2 802 Enterprise, betul. Lalu kita apply. Oke, kita fast forwarding. Oke, kita sudah mengaktifkan, lalu kita close saja. Selanjutnya kita di bagian sebelah kanan ini ada laptop 1 dan laptop 2. Cuman sepertinya laptop 2-nya kita akan hubungkan. Kalau kita lihat dari cek result tadi itu ya, laptop 2-nya kita perlu hubungkan menggunakan PC wireless. Kita klik dulu, kita tunggu prosesnya. Sebenarnya cepat ini, cuman pakai tracer saja yang agak sedikit buffering gitu ya. Kita connect, lalu kita bagian edit di sini,
kita advance setup, kita next, samakan ID SSID-nya. Untuk security-nya kita samakan karena dari dia WLAN 20, berarti WPA2 Enterprise pastikan. Lalu untuk login name-nya kita samakan user 2, lalu untuk passwordnya U-nya besar, user 2 PASS, P-nya besar ya. Lalu kita next, save, connect to the network, lalu berhasil dan 100% gitu ya. Kalau kita lihat dari koneksinya di sini udah berhasil semua. Untuk persennya kompromisnya kita sudah 100 gitu. Jadi inti dari tugas ini adalah pertama tuh kita belajar cara troubleshooting WiFi di dua lingkungan itu. Yang pertama tuh di home wireless, yang kedua itu di lingkungan enterprise wireless network gitu. Kita tuh di sini tuh untuk melatih tingkat diagnosis masalah koneksi wireless dari yang paling dasar sampai yang enterprise seperti cek SSID dan password gitu. Nah, tadi beberapa kali ada SSID atau WLAN 20 tadi yang belum diaktifkan, statusnya masih disable, sorry. Targetnya sampai akhir ini kita semua device bisa mengakses web server pakai IP dan pakai URL seperti routing dan wireless itu oke, akses IP-nya sukses, DNS juga selesai gitu. Singkatnya kita belajar menemukan dan memperbaiki error koneksi WiFi baik di jaringan rumah maupun perusahaan dengan metode troubleshooting yang sistematis gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini di modul 13.4.5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.